Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sumi Ini bersama dengan tiga rekan saya, Muhammad Fadila Fatur Rahman, Aliza Fauzi, dan Aditya Hanum Setiadi dari kelompok 5 kami akan mempresentasikan paper dengan judul Sexual Dimorphism in Glucose Metabolism is Shaped by Androgen-Driven Gut Microbiome. Bagi pendahuluan, paper ini mengangkat referensi kejadian diabetes tipe 2 atau type 2 diabetes yang terjadi secara global terus meningkat dalam satu dekade terakhir ini. Faktanya, laki-laki lebih rentan atau memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini diketahui adanya perbedaan resistensi insulin pada laki-laki dengan perempuan yang menunjukkan terjadinya perbedaan juga metabolisme glukosa. Hal ini menunjukkan terjadi atau adanya dimorfisme seksual pada metabolisme glukosa. Metabolisme glukosa juga dipengaruhi oleh adanya aktivitas gut microbiome atau gut microbiome ini adalah mikrobial ekosistem yang ada pada saluran pencernaan, yang mana ternyata populasi dan juga jenis gut microbiome pada laki-laki dan juga perempuan ini diketahui berbeda. Nah, gut microbiome ini menentukan proses metabolisme di dalam sistem pencernaan manusia, termasuk juga metabolisme gula. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terkait erat antara penyakit metabolik dengan komposisi dan jumlah populasi gut microbiome. Salah satu penelitian menunjukkan juga pada orang-orang yang memiliki dysbiosis atau ketidakseimbangan gut microbiome ini cenderung atau memiliki preferensi yang lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2. Selain itu, gut microbiome juga ditemukan berkaitan erat dengan keberadaan asam amino di dalam tubuh manusia, yaitu adanya glutamin dan glutamat, di mana hal ini menjadi sebuah indikasi juga keberadaan aktivitas gut microbiome. Selain itu, ternyata glutamin dan glutamat ini berkaitan juga dengan resistensi insulin. Maka dapat disimpulkan bahwa gut microbiome ini berkaitan dengan insulin resistensi dan juga penyakit-penyakit metabolik di dalam tubuh. Hal ini tidak hanya ditemukan pada manusia, tetapi juga ditemukan pada hewan-hewan uji. Selain itu, dimorfisme seksual ditemukan juga pada gut microbiome ini, di mana komposisi maupun jumlah populasi antar spesies berbeda antara kelompok laki-laki dan juga perempuan. Belum ditemukan mekanisme yang berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi dimorfisme seksual ini banyak hipotesis yang menyebutkan bahwa berkaitan erat juga dengan hormon seksual, di mana laki-laki yang memiliki hormon seksual androgen ini mempengaruhi gut microbiome dan juga tentunya mempengaruhi metabolisme gula di dalam tubuh. Maka, di dalam paper ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kontribusi gut microbiome dan androgen dalam dimorfisme seksual pada metabolisme glukosa. Selain itu, paper ini juga mencoba untuk menganalisis kaitan antara hormon mikrobiota usus dan kadar glutamin yang mempengaruhi sensitivitas insulin. Maka selanjutnya, bagaimana penelitian ini dilakukan dan bagaimana hasil yang ditemukan oleh peneliti pada paper ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan terkait dengan perbedaan metabolik pada diet tinggi lemak atau HFD dan pengaruh pemberian penambahan ABX atau antibiotik. Yang pertama yaitu perbedaan metabolik pada diet tinggi lemak atau HFD. Diet tinggi lemak ini adalah faktor resiko utama obesitas dan resistensi insulin. Dari penelitian yang dipaparkan di jurnal ini ditemukan bahwa tikus jantan lebih rentan terhadap gangguan metabolik, khususnya glukosa yang tinggi serta resistensi insulin, jika dibandingkan dengan betina saat diberi perlakuan diet HFD ini. Kemudian di sini ada gambar, ini figur 2B, terkait dengan PCA plot. Titik merah itu menandakan betina dan yang biru itu jantan. Ini terpisah jelas male female ini. Pada analisis PCA menunjukkan perbedaan jelas komposisi mikrobioma khusus antara tikus jantan dan betina pada perlakuan HFD. Setelah perlakuan pemberian antibiotik, profil mikrobioma kedua jenis tikus ini, laki jantan dan betina ini menjadi serupa, menunjukkan bahwa setelah mikrobioma ini dimatikan, ternyata ada berubah menjadi serupa. Ini menunjukkan bahwa mikrobioma itu memiliki peran kunci dalam perbedaan metabolik pada jantan dan betina. Kemudian figur 2E yang LDA analysis itu menunjukkan Akkermansia municiphala atau bakteri yang fokusnya protektif lebih rendah pada tikus jantan.
Sedangkan Prevotella terkait dengan resistensi insulin lebih dominan. Sedangkan pada Akkermansia terkait dengan ini pada betina ini lebih tinggi karena tadi disebutkan sebagai bakteri protektif itu lebih apa ya lebih berperan dalam metabolik yang sehat. Jadi di betina itu lebih tinggi karena di betina lebih sehat metaboliknya. Yang kedua yaitu ABX menghilangkan perbedaan jantan dan betina pada perlakuan HFD atau diet tinggi lemak. Eksperimen yang dilakukan yaitu jantan dan betina diberi HFD dan kemudian diberi perlakuan ABX pada antibiotik untuk menghilangkan mikrobioma usus. Hasilnya itu yaitu perbedaan toleransi glukosa serta sensitivitas insulin antara jantan dan betina menghilang setelah perlakuan ABX. Pada jurnal ini dijelaskan pada figur 2F dan 2J yang membahas tentang GTT dan ITT. Tikus jantan menunjukkan peningkatan signifikan dalam tes toleransi glukosa atau GTT dan tes toleransi insulin atau ITT setelah pemberian ABX atau antibiotik. Hal ini menyamai performa dari betina. Kemudian mekanisme yang terjadi yaitu antibiotik mengubah mikrobioma usus dari kedua itu, jantan dan betina, dan menurunkan Prevotella, kemudian menormalkan metabolisme glukosa. Selanjutnya yaitu percobaan transplantasi mikrobiota atau FMT dan transfer resistensi insulin. Desain penelitiannya itu yaitu dengan tikus betina diberi perlakuan ABX atau antibiotik menghilangkan mikrobioma di ususnya, kemudian lalu diberikan transplantasi feses dari donor jantan dan donor betina, jadi M2F dan F2F. Pada gambar yang dilampirkan yaitu gambar 3GH dari PC upload dan unifrac distance, mikrobioma penerima MF menjadi lebih mirip dengan donor jantan. Jadi dari female-nya yang diberi donor dari jantan, mikrobiomanya berubah mirip dengan jantan itu sendiri, berbeda dari F2F. Kemudian jarak unifrac atau unifrac distance ini menunjukkan kesamaan komposisi mikrobioma antara M2F dan M2M yang tadi saya sebutkan. Jadi sebenarnya ini sama, cuma dilakukan dua analisis yang sebelumnya sama juga. Kemudian gambar 3K dan 3L terkait HFD donor. Pola serupa terlihat saat donor diberi HFD, mengkonfirmasi konsistensi temuan. Kemudian selanjutnya akan dibahas terkait dengan mikrobioma jantan mentransfer resistensi insulin. Di sini diperoleh hasil yaitu betina penerima mikrobioma jantan yang M2F tadi itu menunjukkan resistensi insulin lebih tinggi dibandingkan penerima mikrobioma betina dari F2F. Jadi dikarenakan mikrobioma yang ada di feses jantan ditransferkan kepada betina, itu mikrobiomanya berubah dan sifat resistensi insulin yang awalnya betina itu rendah atau bahkan tidak punya menjadi punya karena dapat transfer mikrobiota dari jantan. Efek ini konsisten baik pada donor NCD maupun HFD. Implikasinya yaitu mikrobioma usus jantan mengandung spesies bakteri yang memicu resistensi insulin, dan efek ini dapat ditransferkan ke betina melalui transplantasi mikrobiota ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Aliza Fauzi. Jadi untuk slide ini gitu, kita akan melihat bagaimana hormon androgen berperan dalam membentuk resistensi insulin melalui pengaruh terhadap mikrobioma usus. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mikrobioma antara jantan dan betina itu baru muncul setelah tikus melewati masa pubertas. Jadi tepatnya di usia 8 minggu ya. Yang mengarah pada dugaan bahwa hormon androgen itu sebagai pemicu utama. Ketika tikus jantan dikebiri atau dikastrasi, mikrobiomanya itu akan menjadi mirip seperti betina. Dan respon terhadap insulin pun justru malah membaik. Nah, pada panel grafik di bawah ini menunjukkan desain eksperimen dan kelompok-kelompok tikus yang digunakan termasuk kelompok yang diberi hormon DHT ya, pengganti hormon insulin. Dan kelompok dengan mikrobioma yang dihapus menggunakan antibiotik. Seperti kita lihat di sini ada MS, ya, jadi hanya dilukai saja gitu ya, operasi pura-pura tanpa kastrasi. Kemudian ada kelompok yang kastrasi gitu ya, sehingga tidak memiliki hormon androgen. Kemudian ada MC-DHT yang dilakukan kastrasi dan disuntik hormon DHT gitu sebagai pengganti hormon androgen. Kemudian ada kelompok MSA, yaitu tikus jantan normal, namun mikrobiomanya ini dihapus dengan pemberian antibiotik ABX. Kemudian ada kelompok MCH gitu ya, yang di sini dilakukan kastrasi
dan dihapus mikrobiomanya dengan antibiotik. Juga ada MCDHTH, di mana DHT ini disuntik tapi mikrobiomanya dihapus gitu. Jadi diberikan hormon androgen, kemudian mikrobioma pada ususnya itu dihapus menggunakan antibiotik. Nah, didapatkan jarak ini lebih jauh ya antara MC dan MS ini. Ketika dilakukan kastrasi hasilnya ini berbeda gitu. Kemudian jika diberi perlakuan kastrasi dan disuntik ke hormon DHT, maka jarak ini lebih dekat gitu ya. Sehingga mikrobioma ini kembali mirip seperti tikus jantan normal. Kemudian next, di sini kita melihat perubahan spesifik pada komposisi mikrobioma usus akibat pemberian kastrasi dan pemberian androgen dalam bentuk DHT. Jadi beberapa bakteri seperti Prevotella ya, di atas, kemudian ada Lachnospiraceae secara signifikan berubah jumlahnya setelah tikus dikebiri. Nah, tanpa adanya androgen MC ini juga kadar insulin puasa juga ikut berubah gitu ya, di mana kadar insulin puasa ini menurun menandakan sensitivitas insulin yang membaik. Namun ketika diberi DHT kembali, resistensi insulin muncul kembali ya dengan kadar insulin yang naik. Yang menariknya di sini ketika mikrobioma dihapus dengan antibiotik ABX, semua perbedaan ini menjadi hilang. Artinya efek androgen terhadap resistensi insulin ini sangat bergantung pada mikrobioma usus. Oke, next. Nah, di sini ditampilkan data Western blot ya, hasil Western blot, visualisasi Western blot yang menunjukkan aktivitas sinyal insulin melalui rasio PAKT terhadap AKT. Di sini ada 3 jaringan utama, yaitu jaringan liver, hati, otot, dan lemak. Nah, AKT ini merupakan protein yang berperan penting ya dalam jalur pensinyalan pembentukan insulin. Semakin banyak PAKT, maka jaringan tersebut semakin responsif terhadap insulin. Nah, pada tikus yang diberi perlakuan kastrasi, sinyal insulin ini meningkat secara signifikan di semua jaringan. Namun, jika diberi kembali DHT, sinyal insulin ini kembali menurun gitu. Sehingga yang menariknya adalah efek ini tidak muncul bila mikrobioma itu dihapus ketika diberi perlakuan antibiotik, sehingga memperkuat bahwa mikrobioma adalah eh, penting ya sebagai kunci antara androgen dan sensitivitas insulin. Kemudian slide ini merangkum ya yang data-data dari yang Western blot itu, data kuantitatif dari Western blot yang tadi. Nah, pada jaringan hati, otot, dan VWAT ini, semuanya itu menunjukkan pola yang konsisten. Tikus jantan itu jantan normal MS memiliki aktivasi insulin yang rendah. Setelah kastrasi, KT-nya meningkat tajam, sehingga ini berarti adanya sensitivitas insulin yang meningkat. Namun ketika diberi kembali DHT ya, sinyal insulin ini kembali menurun. Nah, di sisi kanan kita lihat bahwa tanpa mikrobioma pada perlakuan MSA, MCA, MC dan DHT tidak ada perubahan yang penting gitu ya antar kelompok. Yang memperkuat kesimpulan bahwa androgen terhadap resistensi insulin hanya terjadi jika mikrobioma usus masih utuh. Jadi mikrobioma usus ini sangatlah penting gitu ya sebagai perantara penting antara hormon androgen dan metabolisme glukosa insulin. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dari glutamin dan glutamin atau glutamat rasio yang lebih rendah pada tikus jantan. Nah, sebenarnya di materi ini kita akan berfokus pada figur 5A dan 5B, di mana di sini menunjukkan bahwa tikus jantan ternyata memiliki kadar glutamin dan rasio glutamin atau glutamat yang lebih rendah dibandingkan betina. Namun setelah mikrobioma dihilangkan dengan antibiotik, perbedaan ini tuh menghilang, menandakan bahwa ternyata peran ini tuh ditujukan dengan kehadiran oleh mikrobioma ini tadi, yang penting untuk membentuk dimorfisme ini tadi. Sedangkan pada figur 5B, di figur 5B ini lebih menegaskan atau menguatkan temuan tersebut di mana ketika tikus SPF ini masih menunjukkan perbedaan jantan atau betina, tapi pada model jam-free perbedaan ini tidak ada gitu. Dan ini menegaskan bahwa mikrobioma adalah mediator utama untuk terjadinya perbedaan ini tadi. Dan kemudian juga di sini juga membuktikan androgen seperti DHT itulah yang berperan untuk mengubah mikrobioma jantan, mengurangi bakteri protektif seperti Akkermansia dan juga meningkatkan Prevotella yang berdampak pada penurunan glutamin dan juga sensitivitas insulinnya. Dan selanjutnya, ini membahas tentang glutamin itu dapat memperbaiki aktivasi persinyalan AKT secara in vitro. Nah, ternyata penelitian ini juga mencoba menguji glutamin terhadap sensitivitas insulin dengan menggunakan 3 jenis sel metabolik, seperti sel hati, otot, dan juga sel lemak. Di mana sel-sel ini diberi berbagai dosis glutamin dan dengan dan tanpa insulin, lalu dilakukan analisis ekspresi persinyalan AKT sebagai penanda aktivitas jalur insulin. Nah, contohnya pada figur 5F,
ini hasil Western blot yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar glutamin, semakin kuat aktivasi persinyalan AKT, terutama pada 100 hingga 200 mikromol, di mana efek ini terlihat di semua jenis sel dan tidak disebabkan oleh peningkatan total sel. Hasil ini membuktikan bahwa glutamin tidak hanya sebagai biomarker, tapi juga untuk meningkatkan respon insulin secara langsung di tingkat sel dan mendukung data in vivo bahwa rasio glutamin atau glutamat berkorelasi positif dengan sensitivitas insulin. Dan selanjutnya, DHT menurunkan kadar glutamin, di mana hal ini bisa membuktikan bahwa ketika DHT itu menurunkan kadar glutamin dan rasio glutamin atau glutamat, tapi efeknya ini tuh hanya bergantung pada keadaan atau keberadaan dari mikrobioma usus ini tadi. Contohnya pada figur 5C, tikus jantan yang dikebiri memiliki kadar glutamin yang naik, namun setelah diberikan DHT kembali, kadar glutaminnya itu turun ke level yang normal, jantan normal, menunjukkan efek penurunan oleh DST. Namun pada figur 5D, jika mikrobiomanya tadi dihilangkan dengan antibiotik, pemberian DST tadi tidak lagi memberikan pengaruh apapun, tidak lagi menurunkan glutamin, yang mana artinya DST ini hanya bekerja lewat perubahan mikrobioma, bukan langsung dari metabolisme inangnya. Dan selanjutnya untuk studi manusia pada korelasi glutamin dan glutamat dengan sensitivitas insulin, HbA1c dan juga testosteron. Di sini mereka juga mencoba untuk menguji data manusia sehat dengan menemukan bahwa laki-laki memiliki rasio glutamin atau glutamat yang lebih rendah dibandingkan perempuan, contoh pada figur 6A ya. Dan di figur 6B mereka mencoba mencari korelasi positif dengan sensitivitas insulin dan ternyata juga berkorelasi negatif dengan HbA1c pada figur 6C, yang artinya semakin tinggi rasio glutamin atau glutamat maka semakin baik kontrol glukosanya. Dan pada figur 6D itu menunjukkan rasio glutamat dan glutamin glutamat berkorelasi negatif dengan testosteron, terutama pada perempuan, sedangkan glutamat sendiri berkorelasi positif dengan testosteron dan HbA1c. Jadi kesimpulannya rasio glutamin dan glutamat ini mencerminkan hubungan antara hormon, mikrobioma, dan juga metabolisme dan berpotensi menjadi biomarker risiko resistensi insulin secara valid. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, untuk materi kali ini tuh ternyata untuk rasio glutamin glutamat itu lebih rendah pada jantan, dan efek ini tuh bukan murni akibat perbedaan genetik atau hormonal langsung, tetapi bergantung pada interaksi dengan bakteri usus. Kemudian untuk glutamin itu meningkatkan aktivasi persinyalan AKT secara in vitro, di mana ini menunjukkan mekanisme molekular glutamin dapat digunakan sebagai target terapi metabolik. Dan juga untuk DHT itu menurunkan kadar glutamin, yang mana efeknya bergantung pada mikrobioma. Dan ini pun juga menunjukkan bahwa DHT mempengaruhi glutamin secara tidak langsung melalui modulasi mikrobioma usus, bukan secara langsung pada metabolisme si inangnya. Dan kemudian studi ini juga divalidasi ya melalui studi manusia yang berkorelasi dengan glutamin atau glutamat dengan status metabolik, di mana positif dengan sensitivitas insulin, kemudian negatif dengan HbA1c, kemudian juga negatif dengan kadar testosteron. Nah, di sini pun juga membuat suatu kesimpulan ya, di mana glutamat sendiri berkorelasi positif dengan testosteron dan juga HbA1c, yang menunjukkan glutamat berperan dalam kondisi metabolik yang kurang menguntungkan. Selain itu juga di sini bisa kita lihat terjadinya dimorfisme metabolik antara jantan dan betina yang sangat berpengaruh atau bergantung pada interaksi antara androgen dan mikrobioma usus. Kemudian mikrobioma jantan itu berbeda dari betina, dan juga manipulasi mikrobioma termasuk melalui transplantasi mikrobiota fekal atau antibiotik itu dapat mengubah kadar glutamin dan status metabolik tikus penerima. Dan untuk rasio glutamin atau glutamat itu berpotensi sebagai biomarker klinis untuk menilai kira-kira ada nggak resiko untuk resistensi insulin dan juga disfungsi metabolik berbasis jenis kelamin. Nah, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut merupakan daftar pustaka yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.